Jakarta 6 Zulhijjah 1438 Hijriah, pukul 2.03 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam lagi kami akan terbang. Bagiku pribadi, ini terbang menuju impian, mimpi menuju kenyataan, perjalanan yang dulunya sekadar angan, lalu Allah izinkan untuk wujudkan. Menapakkan jejak di tanah para nabi, tanah para syuhada, Palestina. Dream comes true. Perjalanan ini hadiah terindah dari Allah di tahun ini. Ibarat seseorang yang memendam rindu begitu lama, lalu tiba-tiba ada kabar kau akan dipertemukan dengannya. How it feels? Apapun kalimat yang tertulis di sini, tak akan bisa mewakili kebahagiaan hakiki di dasar hati. Lihat saja mata berbinar-binar dan tatapan rindu jika bercerita tentangnya. Perjalanan ini juga seperti kesempatan yang datang untuk berucap maaf kepada saudara-saudaraku di Palestina. Why? Karena aku bersalah, telah sering lupa padahal mengaku cinta. Sejak kecil, Palestina sudah menarik perhatianku. Di tahun 2000, ada seorang anak Palestina yang syahid. Dengan gagah berani, dia berdiri menantang tentara Israel. Gambarnya memegang batu di depan tank Israel menyejarah hingga kini. Sampai-sampai waktu itu, banyak ibu yang memberi nama anaknya dengan namanya, Faris Audah. Kekaguman mengalir dalam benak dan aliran darahku. Ingin berjuang, ingin berani, ingin syahid sepertinya. Saat itu umurku 13 tahun. Ketika di bangku SMA, aku biasa bergumam, pengen banget ke Palestina. Tapi gumaman itu hanya seperti buah bibir yang hilang timbul dan akhirnya tenggelam oleh kesibukan sekolah. Setelah kuliah di Fakultas Kedokteran, mulai lagi merajut mimpi. Lebih tepatnya, berhayal. Ingin jadi bagian dari tim medis yang bertugas di tanah Palestina. Itu Tapi setelah itu lebih sering lupa, terlarut lagi dengan kesibukan yang lainnya. Kecuali jika Israel melakukan invasi besar-besaran dan dunia menyorot, barulah lagi hati ini tergelitik ingat. Serasa berkhianat pada yang kusebut cinta. Lalu Allah menegurku dengan cara yang tidak disangka-sangka, lewat sosok yang juga tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Beliau mantan selebriti yang dulu sangat dipuja di layar kaca. Miss Pusing dulu aku menyebutnya. Sekarang kepusingannya luar biasa. Pusing fisabilillah. Salut. Allah mempertemukan kami dengan ketetapannya yang luar biasa. Inilah rasa yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam perkataan beliau. Sekiranya engkau mengetahui bagaimana Allah mengatur seluruh urusanmu, maka hatimu akan meleleh karena jatuh cinta kepadanya. Allah mengatur sedemikian indah rencananya. Aku diamanahi untuk menjemput beliau ke acara iftar atau buka puasa bersama duafa yang diusung oleh salah satu ormas di Makassar. Ramadan 1438 Hijriah. Ia sedang dalam perjalanan safari dakwah Ramadan mengusung karya terbarunya, buku tentang tanah Palestina. Bersamanya turut seorang prostetis dan ortotis, seorang terapis medis bagi tubuh manusia yang spesifikasinya di bidang pembuatan perangkat tubuh artifisial atau palsu, yang juga seorang aktivis sosial, asli dari Palestina. Di event ini, mereka menyampaikan tausiah tentang tanah Palestina dan mempresentasikan kondisi real yang selama ini terjadi di sana. Sedihku hanya bisa terisak-isak di bawah panggung, bukan menangisi kisah pilu saudaraku di sana. Kutangisi diriku ini. Diri yang mengaku cinta tapi lupa. Cinta tapi careless. Cinta macam apa itu? Sejak itu aku bertekad pada diriku sendiri. Tidak akan lagi melupakan saudara-saudaraku di sana. Cinta lama bersemi kembali. Momen itu menyibak jalan yang selama ini tertutupi semak. Aku tahu, aku bisa sikoh sama teteh satu ini. Beliau sudah terbukti bantuannya, rekam jejaknya, cintanya pada Palestina bukan lagi sekadar bunga-bunga tidur. Karena itu pun aku jatuh hati padanya. Uhibbuki fillah. Teteh Khadijah, itu nama hijrahnya yang dulu kita kenal dengan Peggy Melati Sukma. Aku simpan kontaknya,
Aku minta nomor rekeningnya dalam menggalang sedekah Palestina. Mulai hari itu, setiap gaji sampai di tangan, sedekah pertama adalah untuk Palestina. Tidak banyak, tapi kuazamkan ini janjiku pada Allah. Pada event tersebut, aku juga bersedekah dengan cara membeli buku Teh Khadijah. Judulnya Kun Fayakun Menembus Palestina. Kulahap hanya beberapa hari, isinya membuatku terpaku, malu, sekaligus salut sekali lagi kepada beliau. Semoga Allah menjaganya, yang sungguh-sungguh dan jujur dalam hijrahnya. Beliau baru hijrah kurang lebih 4 tahun. Merasa terlambat sadar, beliau berusaha keras mengejar ketertinggalannya. Belajar lagi tentang nilai-nilai Islam, mentadaburi ayat-ayat Allah, dan menggiatkan kepedulian pada kemanusiaan, wabil khusus penderitaan saudara-saudara di dunia Islam yang masih tertindas. Itu mendorong beliau wajib peduli dengan Palestina. Beliau pelajari sejarahnya, lalu berpikir keras dan beraksi nyata bagaimana membantu rakyat Palestina. Aku yang sudah hijrah sejak SMP kelas 2, sekitar 17 tahun yang lalu, belum pernah benar-benar serius dan mendalam mencari tahu sejarah Palestina. Hanya sekedar simpati dan kagum pada pejuang-pejuang Palestina. Wah Teteh, langkahmu ini rasanya melesat melampaui jauh perjalanan imanku. You left me behind. Semakin kagum dan semakin kuatlah azam itu. Aku juga sudah tertinggal jauh. Sebulan setelah event tersebut, Syawal 1438, Teteh Khadijah ada jadwal lagi ke Makassar. Aku dikontak panitia dengan tugas yang sama untuk menjemput beliau dan membawanya ke sebuah acara silaturahim bersama pemerintah dan ormas-ormas tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Di sela-sela event itulah, Teteh menceritakan rencananya ke Palestina di bulan Zulhijjah nanti. Akan Idul Adha di sana. Perjalanan ziarah, tetapi membawa misi kemanusiaan. Kurban untuk Palestina. Ini akan jadi kali kedua Teteh untuk mengeksekusi program secara langsung di tanah para nabi itu. Mataku sudah memantulkan bayangan Aqsa ke otakku. Semua menari-nari dalam kepalaku. Tapi masih ada ragu. Dana dari mana? Apakah suamiku juga siap menemani? Apa orang tuaku akan mengizinkan? Jantungku berdebar-debar. Ada rasa tidak percaya, tapi di bilik lain, ada keyakinan yang dipompa begitu kuat mengalir ke seluruh raga bahwa inilah saatnya mewujudkan mimpi ke Masjidil Aqsa. Seharian itu pikiranku melayang-layang. Teteh memberi semua info yang dibutuhkan untuk persiapan keberangkatan. Well, waktu itu ku jawab, aku sih yes, bismillah aja Teh. Harus kontak suami dulu yang nan jauh di sana. Tak ada sinyal. Suamiku bekerja sebagai seorang dokter di wilayah pelosok yang tidak ada sinyal handphone. Alhamdulillah, suamiku diberi jalan oleh Allah untuk sebaik-baik berbakti dalam profesinya. Semoga Allah menerima segala ikhtiarnya. Amin. Kembali tentang rencana ke Palestina. Aku hanya bisa berdoa, semoga ada sesuatu yang bikin suamiku ke kota dan dapat sinyal. Ku kirimkan pesan via WhatsApp, berharap bisa masuk sebelum batas akhir pengurusan visa. Semua berkas harus masuk sebulan sebelum keberangkatan. Di hari-hari terakhir, alhamdulillah, Allah kabulkan doa yang tiap saat kupanjatkan di masa-masa itu. Suamiku menelpon, pesanku sudah beliau baca. Tak kusangka. Beliau bilang, yes. Bahagianya luar biasa. Terima kasih Allah. Segala puji bagimu. Bergegas kuurus semua kelengkapan. Restu dari orang tua juga sudah aku kantongi. Meski ku tahu gurat-gurat kekhawatiran tak bisa mereka sembunyikan. Waktu itu, Al-Aqsa baru saja terbebas dari penyanderaan tentara Israel. Umat Islam sempat dilarang masuk ke kompleks Aqsa. Tidak boleh sholat di dalamnya kecuali setelah melewati metal detector dan smart camera. Palestina melawan, pecah konflik besar di seputaran Baitul Maqdis dan berbagai wilayah tersisa di Palestina. Mereka berhasil menjaga Aqsa. Israel mundur dan mengambil semua peralatan canggih yang mereka pakai untuk memblokade Aqsa. Riuh rasa itu masih menggelayuti bayangan kondisi Palestina di benak Abah dan Umi. Tapi mereka tahu anaknya, apapun, tak akan menghalangi niat anaknya melepas rindu pada Aqsa. Pun dengan saudara-saudara perempuanku, mereka mendukung sepenuhnya.
Ini kali pertama dalam hidupku keluar negeri. Ke Haramain pun belum pernah. Allah memanggilku ke Aqsa lebih dulu. Kiblat pertama umat Islam. Jadi, karena ini perjalanan pertama kali keluar negeri, maka ini juga pengalaman pertama urus-urus paspor. Suami langsung kuminta balik ke Makassar malam itu juga. Subuh esoknya hari itu tiba. Kami siap-siap ke kantor imigrasi Makassar. Wah, antrinya luar biasa. Qadarullah, nomor antrian yang kami dapatkan tidak bisa dilayani hari itu, karena hari itu hari Jumat. Sabtu Ahad, kantor dan layanannya tutup. Sementara berkas harus masuk Jumat pekan depan. Nggak akan keburu kalau hari Senin baru memasukkan berkas. Info yang kudapatkan alurnya cukup panjang. Berkas yang dimasukkan juga belum tentu langsung diterima. Hari itu kami datang untuk foto saja. Terus menunggulah sampai paspor itu terbit. Jalur normal bisa sampai 2 pekanan. Allahul Musta'an. Pulang dari kantor imigrasi, otakku tidak bisa berhenti berpikir. Hatiku juga tidak henti berdoa. Kuyakinkan diriku, jika Allah izinkan, pasti akan ada jalan kami bisa berangkat. Kutenangkan diriku sejenak. Malam itu, kami harus berangkat keluar daerah karena ada amanah dakwah yang sudah ditugaskan jauh hari sebelumnya. Di daerah itu, kami masih tetap berupaya mencari jalan cepat mengurus paspor. Teman di sana menceritakan pengalamannya mengurus paspor untuk umrah. Katanya, kalau tidak ada orang dalam, sulit bisa selesai cepat. Bahkan ada opsi memakai calo imigrasi yang harus bayar cukup mahal, tapi belum tentu juga jadi tepat waktu. Masya Allah, saat itu Allah lintaskan di kepalaku seorang teman, juniorku di SMA. Dia kerja di kantor imigrasi. Meski tidak bertugas di Makassar, kupikir ini harus kucoba. Dan alhamdulillah, pertolongan Allah, juniorku ini siap membantu. Dia kontak temannya yang bertugas di kantor imigrasi Parepare. Jadi bukan di Makassar, tapi tidak masalah. Katanya bisa selesai 3-4 hari. Ya Allah, pertolonganmu indah sekali. Meski harus bolak-balik Makassar, Parepare, tapi itu pengorbanan yang sesuai dengan kemudahan yang sudah dihadiahkan Allah. Tanpa biaya tambahan, paspor kami selesai dengan mulus. Teteh Khadijah juga menyambut gembira setelah ikut tegang memantau dari jauh. Kami selalu saling mengirim doa dan menyemangati. Teteh Khadijah senantiasa mengingatkan untuk segala urusan menyangkut Palestina yang sepenuhnya berada di bawah penjajahan Israel, maka rumus, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Harus diamalkan dengan semurni hati ini. Selanjutnya, perjuangan mengumpulkan dana. Syukur terus mengiring setiap ikhtiar yang kami upayakan. Benar-benar tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Selalu kami ingatkan hati sendiri untuk terus meluruskan niat. Untuk dana, kami membuat broadcast donasi bagi yang ingin membantu biaya perjalanan, juga menitip sedekah untuk saudara-saudara di Palestina. Kuyakini segenap hati, Allah Maha Kaya, hamba fakir. Sambil terus ikhtiar, menahan diri dari belanja yang tidak perlu. Maklum, secara pribadi aku bukan tipe penabung uang. Ala kulli hal, dana perjalanan kemanusiaan sebesar $5.600 berdua bersama suami bisa dikumpulkan tepat waktu. Termasuk, kami mendapat kejutan dari Allah melalui Teteh Khadijah yang turut membantu meringankan beban lembaran dolar yang kami perlukan untuk berangkat. Dengan dana kemanusiaan beliau, maka aku dan suami masing-masing mendapat dukungan biaya keberangkatan. Masya Allah, sungguh pertolongan Allah amat dekat. Banyak bantuan dari orang-orang ihsan yang bahkan tak pernah aku kenal. Begitu banyak hati yang cinta pada Palestina. Sungguh, keberangkatan ini menjadi amanah bagi kami yang dititipkan oleh mereka yang merindu namun belum berkesempatan ke sana. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih Allah. Beberapa jam lagi, aku akan terbang ke negeri yang setiap jengkal tanahnya Engkau berkahi, ya Allah. Bismillah.